Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Lanang. Kali ini saya akan coba memberikan sedikit sharing terkait dari kultum. Temanya adalah menggali makna puasa. Bahwa ketika membahaskan puasa, puasa itu adalah satu dari rukun Islam. Rukun Islam yang keempat, itu puasa di bulan Ramadan. Kali ini insya Allah, walaupun dalam keadaan pandemi, kewajiban kita berpuasa tetap ada. Kewajiban itu tidaklah hilang karena adanya pandemi, karena penyakit. Tapi dia tetap diwajibkan bagi setiap orang. Setiap orang itu perlu melaksanakannya. Kenapa? Karena puasa itu adalah diwajibkannya adalah ketika datangnya bulan Ramadan. Jadi sebab wajibnya datang Ramadan adalah karena datangnya bulan Ramadan. Setelah sebelumnya lalu adalah Sya'ban. Sedangkan bagi kita banyak berpuasa hanya sebatas tidak makan dan tidak minum. Maka itu bagi saya perlu lagi mengingatkan diri sendiri dan kepada teman-teman semuanya bahwa sebenarnya puasa itu memiliki makna zahir dan batinnya. Secara zahirnya memang puasa itu memang menahan lapar, menahan haus, menahan untuk tidak melakukan hubungan suami istri. Tapi makna puasa makna puasa itu secara batinnya dia adalah berarti menahan diri dari segala hal yang tidak Allah sukai. Bahkan sebenarnya hal yang mubah pun itu menjadi tidak boleh karena sebenarnya kita sebenarnya harus berfokus pada Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ketika membahaskan rahasia gitu puasa itu membahaskan bahwa puasa itu menjadi suatu ibadah yang spesial karena dia ibadahnya balasannya adalah terserah Allah. Balasannya adalah sekehendaknya Allah. Berbeda dengan sedekah, berbeda dengan puasa, berbeda juga dengan zakat, berbeda juga dengan haji. Dimana sudah ditentukan nilai dan takarannya. Jika sedekah kita dapatkan pahala 7 kebaikan, 70, bahkan 700. Tapi kalau puasa itu tergantung Allah. Kenapa? Karena nilai puasa itu hanya pada Allah, bukan Allah. Hanya Allah saja yang melihat. Saya bisa mengklaim bahwa saya sekarang sedang berpuasa, tapi saya juga bisa mengklaim bahwa saya sedang tidak berpuasa. Orang-orang selama melihat saya secara zahirnya, saya tidak makan dan tidak minum selama dalam batas waktu dari pada subuh sampai azan maghrib, saya masih bisa mengklaim saya puasa. Tapi yang mengetahui nilai puasa itu adalah Allah sendiri, karena yang dilihat adalah diri sendiri. Dan Imam Ghazali juga membagi kriteria puasa itu pada 3. Pertama adalah puasanya orang awam, puasanya orang khusus, dan puasanya khawasul khawas. Puasanya orang awam itu hanya menahan lapar dan minum selama dari rentang waktu yang diwajibkan itu saja, jadi pada subuh dan sampai maghrib. Tapi pada orang khusus, orang-orang ini adalah kurang lebih adalah orang-orang beriman. Selama insya Allah kita masuk dalam tingkatan ini ya, selama kita sadar dan kita tahu ilmunya bahwa puasa itu bukanlah semata-mata pemikiran dari filosofis semata, dan bagaimana ibadah ini dilakukan karena ada intermittent fasting, karena kita melihat manfaatnya untuk tubuh. Satu manfaatnya adalah detox ya. Tapi maaf, kita berpuasa karena niat, karena Allah mewajibkan hal itu. Jadi kalaupun ada dampak secara fisiknya itu hanyalah hikmahnya saja gitu. Tapi itu bukanlah tujuan kita berpuasa dan bukan sebab bukan ilat kenapa kita menjadi berpuasa gitu. Kita berpuasa karena Allah memerintahkan kita demikian. Dan seperti banyak para ustaz dan para dai juga menyampaikan bahwa kewajiban puasa itu dari surat Al-Baqarah ayat 183. Lakum tatakun, sehingga diwajibkan kita supaya kita mudah-mudahan bertakwa. Takwa ini bukanlah suatu hal yang kita bisa lihat gitu. Takwa itu adalah pakaian secara batin. Dan pakaian batin itu hanya bisa dilatih, salah satunya adalah dengan puasa. Maka itulah puasanya orang khusus ya, bahwa kita menghindarkan diri kita dari berbicara hal-hal yang tidak berguna. Kita berhenti melihat dari satu hal yang sia-sia. Karena satu tanda keimanan seseorang, satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Dan itu terus kita jalankan terus-menerus. Saat ini saya menyangka bahwa saya melihat HP, saya nonton TV itu suatu hal bermanfaat, itu ada banyak konten edukasinya. Tapi lama-lama semakin berkembangnya pemikiran saya, bertambah kuat jiwa saya menganggap bahwa itu tidak terlalu bermanfaat sebagaimana saya kira. Dan akhirnya saya membaca buku bermanfaat, kecuali saya akhirnya membaca bersama guru. Baca guru menjadi kurang manfaat lagi jika saya tidak kurang ikhlas. Keikhlasannya dan ketakwaan itu hanya bisa satu hal yang dilatih dari diri. Maka itu kita berpuasa gitu. Walaupun memang secara zahirnya seperti ini ya, tapi batinnya itu hanya Allah yang tahu. Dan sebenarnya ketika Allah merahasiakan hal yang batin ini menjadi sebuah tanda bagi kita bahwa kita bisa
memiliki harapan, memiliki optimisme bahwa hanya Allah yang mampu membalas apapun yang kita kerjakan sekarang. Dan selama bulan puasa juga kita bisa melatih diri sendiri untuk selalu ingat bermuraqabah selama sebanyak setidaknya seminimal mungkin kita mengingat Allah dan ingat itu selama kita puasa. Gitu. Dan insya Allah dengan walaupun dalam keadaan pandemi ini tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa merasakan keberkahan dari bulan Ramadan. Gitu. Semoga Allah menyampaikan kita menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Semoga Allah bahagiakan kita dengan puasanya gitu, karena bahagianya orang berpuasa itu ada dua. Yang pertama ketika berbuka, dan yang kedua adalah ketika dia bertemu Tuhan. Baik, itu saja dari saya. Mungkin sharing singkat ini semoga bisa manfaat dan semua teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Jangan lupa tonton terus channel YouTube Rizka di Sunda Kelapa, bisa cek nih. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.